sahabat harapan lakukan. Semoga berjalan sesuai harapan, sesuai keinginan, dan yang paling penting jangan lupa bahagia ya. Karena dengan bahagia teman-teman, insya Allah hidup akan menjadi lebih baik. Sudah hadir di studio podcast Las Harfa pagi hari ini bintang tamu yang luar biasa spesial di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dahsyat manggung di sana sini. Dan sudah hadir, langsung saja akan Faiz sapa-sapa. Ini AA, kalau Faiz panggilnya AA Gozil ya. Kang Gozil lah ya, dari vokalis Momonon. Assalamualaikum Bang Gozil. Waalaikumsalam. Mungkin bisa disapa-sapa dulu nih Kang Gozil, teman-teman sahabat harapan yang pagi hari ini menyaksikan nggak live ya, kita tapping podcast Harfa Podcast pagi hari ini. Sahabat Harfa ya, sahabat Harfa ya. Sahabat Harfa, selamat pagi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam beraktivitas. Amin. Ini buat teman-teman yang kepo banget kesibukan Agozil ini ngapain aja sih? Ini kan kemarin 2 tahun tuh pandemi gitu kan, itu wah bisa jadwal manggung padat tiba-tiba jebret, nggak boleh ada panggung gitu kan. Aktivitasnya ngapain aja selama ini? Sekarang udah mulai stabil sih. Alhamdulillah. Iya, udah tiap weekend udah mulai off air udah mulai. Siap. Kemarin waktu pas diajar pandemi itu gimana rasanya? Nyangka nggak nyangka sih. Kebanyakan nggak nyangkanya. Kirain 2 bulan gitu kan, nanti juga manggung lagi gitu. 2 tahun jadi yang ada. Dan sahabat harapan yang manapun berada, jangan lupa subscribe ya, follow di semua sosial media Las Harfa, di Instagramnya, di Twitternya, di Facebooknya, dan di subscribe di channel YouTube Las Harapan Duafa. Agozil, kalau ngomongin soal Momonon, band, kalau kita ngomongin band asli dari Banten gitu kan, yang benar-benar lahir, tumbuh, dan besar di Banten kan, yang sampai tingkat nasional tuh gak banyak, bisa dihitung sama jari lah, mungkin kalau 10 jari ini gak nyampe lah. Ada beberapa lah yang memang bisa menembus tingkat nasional, di level nasional. Gimana sih rasanya Gozil, band daerah yang sekarang levelnya sudah berada di level nasional untuk Momonon? Ya, pertama gua sama anak-anak bersyukur, ya jelas lah ini campur tangan Allah lah. Terus yang kedua tuh bersyukur juga kita berada di titik atau lokasi yang bisa dibilang strategis ya pada masa itu. Jadi di sekitar 2004 itu kan kita sudah membuat band Momonon ini kan. Terus kita tinggal di Rangkas ini, kita akses tuh gua rasa sangat mendukung. Karena naik kereta waktu itu kalau nggak salah 1.500 itu 1.000 gitu. Ya paling mahal 3.000 perak udah nyampe Jakarta gitu. Untuk satu orang ya tiketnya. Jadi waktu ya kita kebersyukuran yang gua sama teman-teman rasain tuh, kita tuh bergerak survive itu dari sejak dini gitu. Ya dari sejak dini akhirnya sekarang ini yang memang di usia ya relatif muda ya. Gua kan 30 kan masih muda lah, 30 sekian lah gitu. Mengklaim diri sendiri nggak ada yang salah sih. Jadi di usia ini tuh ya udah saatnya nikmati kan. Ya udah. Pada saat umur belasan tuh kita tuh udah survive sebenarnya. Kalau yang sekarang tuh taunya oke, Momonon tuh udah enak ya gitu kan. Pada masa itu kita luar biasa survive. Kita bisa dibilang kenapa band Banten nggak banyak yang bisa nggak banyak ke level nasional. Betul, karena gua rasa Momonon ini adalah pergerakan yang bisa dibilang bukan musik aja gitu kan, komunitas yang memang bergerak yang mengakar gitu kan, dari komunitas ke komunitas gitu kan. Kita nyari job itu bukan nyari panggung itu ya, bukan maaf dengan takaran materi atau apa, enggak. Waktu kita tuh bergerak tuh zaman dulu tuh ada panggung nggak dibayar tuh gimana, yang penting eksis. Menarik nih, tadi Agozil bilang Momonon itu sangat dekat dengan komunitas lahir. Istilahnya Momonon itu nggak bisa lepas lah dari komunitas seperti itu. Kenapa sangat dekat sekali dengan komunitas teman-teman di Momonon? Sadar bahwa kita itu terbentuk dari komunitas. Memang kan awal mula Momonon ada tuh dari komunitas. Perkumpulan yang memang
di situ tuh berkegiatan positif ya, mulai dari olahraganya ada gitu kan, terus teman-teman sering kumpul-kumpul dan sebagainya. Akhirnya ya wis kita buat band pakai nama Momonon juga gitu. Terus kita juga memang awal dari komunitas, kita juga ngelihat bahwa memang komunitas yang lain juga kadang kita sambangin lewat event-event gitu kan. Gua ada ulang tahun nih gini-gini, ya udah Momonon support, datang gitu kan. Semakin besar. Yes. Ini menarik, ada beberapa kalimat yang tadi juga cukup menarik untuk Faiz kembali cross check ya. Artinya banyak masyarakat yang menilai bahwa melihat Momonon saat ini enaknya Momonon, maksudnya sudah dikenal banyak orang gitu kan, lagu-lagunya hits dan sebagainya, tapi nggak ada yang tahu nih teman-teman 10 tahun ke belakang ya. Oh betul. 10 tahun ke belakang itu Agozil dan kawan-kawan tuh ngapain aja gak ada yang tahu mungkin ya. Kalau sekarang mah istilahnya sebagian ada yang tahu, sebagian. Ya sebagian nggak mungkin. Tapi kalau ditarik ulur ke belakang tuh mungkin banyak yang nggak tahu bagaimana berdarah-darahnya waktu itu. Iya. Yang paling parah itu. Kalau ngomongin parah banyak soalnya. Kalau manggung nggak dibayar udah biasa mungkin. Udah biasa, iya. Anak band kalau manggung nggak dibayar itu mungkin udah biasa untuk awal-awal merintis karir gitu. Tapi ini tahunan, Riz, bukan bulanan gitu maksud gua. Kalau nggak dibayarnya. Lu bayangin siapa yang kuat tuh kalau sekarang tuh. Artinya memang untuk benar-benar sampai titik ini nggak mudah ya. Nggak mudah. Dan memang butuh perjuangan yang kesabaran luar biasa. Bagaimana waktu itu meyakinkan? Tentu Agozil kan nggak istilahnya lahir seorang diri, ada orang tua, keluarga, teman, keluarga. Begitupun personel-personel yang lain. Ya betul. Itu cara meyakininya biar tetap bandnya nggak bubar lah gitu. Ya pasti ada Yes. Jadi kalau gue pribadi kan memang sekitar 2006 gua beres sekolah tuh. Lulusan SMA 2006. Terus gua kuliah tuh di situ tuh, kuliah. Di sela-sela kuliah gua udah sama Momonon. 2008 itu udah mulai nyiptain lagu Kopi Hitam itu tuh yang hits ya. 2008 akhirnya rilis 2010 selepas gua kuliah beres. Gua wisuda, gua beresin dan setelah itu masa gua pribadi itu sangat sulit ya. Karena image setelah kuliah kan sarjana. Wajir, gua sarjana nih gitu kan. Gua sarjana nih gitu kan, tapi di sisi lain passion gue nggak bisa gue di kantoran gitu. Secara maksud gue dalam diri gue, maksud gue ya gue anaknya memang susah untuk coba diarahkan ke hal-hal yang seperti itu gitu. Lu gawe di kantor di komputer dan sebagainya, gue cepet nggak nyaman gitu, betean gitu kan. Gimana ya gitu kan. Gue sempet tuh diterima di perusahaan gitu kan di Labuan. Gua digaji itu kalau nggak salah 4 juta, 3.500.000 lah, 3.500.000. 2000 sekitar 2011 gua. Nah, itu gua tuh ini udah langsung ini kunci lemari kamu. Kamu udah mulai bisa kerja ya gitu kan. Karena memang lihat detail sama memang lumayan lah gua bisa nguasain Excel gitu. Ya wis, awardnya terus akhirnya gue di motor tuh gue jalan lah, ini bukan gue gitu kan. Gue digaji sekian nih, ntar dulu nih gitu kan. Ini bukan gue berhenti dulu gitu kan. Akhirnya gue berhenti, terus gue balik arah cuy. Perjalanan kalau nggak salah 20 menitan lah. Mau balik ke Rangkas, gue balik lagi langsung ke Labuan lagi. Gue titipin kunci itu ke satpam. Maaf, gue bilang ke bapak, bilangin gue nggak mau gawe, gue bilang udah. Gue balik. Nah di balik itu gue malam-malam gue inget, gue balik, ini bilang apa ya ke orang tua gitu kan. Pada saat itu orang tua kan udah nungguin hasil ini nih, hasil gue interview. Sudah pasti kan. Gue balik ke rumah dan gue yakinin situ tuh. Gue cuma satu, kalau dalam benak gue, pikiran gue tuh tanpa doa orang tua, gue nggak bakal bisa
senyaman lah untuk mengerjakan sesuatu gitu kan. Kedepannya juga bakal nggak bener kalau menurut gua gitu kan. Apa yang gua di benak gua tuh gimana caranya gua minta restu orang tua nih. Kalau orang tua ngizinin gua kerja di perusahaan yang di Labuan ini, gua bakal lakonin gitu. Ya mau nggak mau lah gitu kan, restu orang tua. Tapi gimana pun gua coba berusaha dulu dengan jalan gua. Lobby dulu ya. Iya. Datanglah gua ke orang tua, assalamualaikum, udah gitu. Oh gimana hasil tesnya, interview sebagainya? Mah, gue bilang, alhamdulillah terima. Woi seneng dong, udah. Tapi gue bilang begini, gue insya Allah bakal survive di Momonon. Gue mau berkarya sama Momonon. Waktu itu Kopi Hitam belum muncul ya? Udah, tapi ya belum ada album. Oh iya. Belum ada album. Akhirnya, loh, kenapa? Memang gajinya dikit. Enggak, gue bilang. Sorry bukan 35 tapi 2,5 juta itu. Pada saat itu lumayan gitu, lumayan. 2011 segitu lumayan. Lumayan ya. Akhirnya gue jelasin, ya gue mau jalan sama Momonon nih gitu kan. Gue mau sama teman-teman survive, berkarya gitu. Ya udah, kalau memang itu jalan terbaik buat Aji katanya kan, Aji Yois gitu kan. Ya udah, gue minta restu ya Maya. Yang penting satu katanya. Ibadah plus kamu harus mandiri. Insya Allah dalam hati gua, setelah gua ngobrol sama nyokap gua bilang, gua harus bisa dan gua harus mandiri. Gua nggak minta duit sama orang tua lagi. Udah. Di situ gua. Nah, selang waktu sedikit lah, singkat cerita, di sela-sela itu kan beberapa bulan, berapa tahun gue lakonin itu Momonon masih aja begitu tak budgetnya segitu gitu kan. Dalam benak gue ini kapan majunya gitu kan. Itu kan ada gonjang-ganjingnya kan ya, orang-orang di sekitar ngapa-ngapain lu gimbal gitu kan, dreads pasti udah jelas, udah dreads, udah apalagi teman-teman yang lain di daerah lagi kan, kayak orang gila lu gitu kan. Tapi ya udah gimana lagi, dilakuinin aja udah. Jadi orang itu udah tutup telinga aja, yang penting orang tua gua support lah. Melakukan kriminal ya. Dia masa bodoh deh gitu kan. Itu enggak sedikit waktu banyak 2-3 tahunan kali. Kita tuh ya tahan banting gitu. Banyak orang yang ngomong ngapain sih dia gitu kan. Sebodoh teuing lah gitu kan bahasa Sunda mah. Bener-bener perlu perjuangan yang ekstra untuk meyakinkan orang tua ya. Dan ekstra. Ini terjadi mungkin nggak di Agozil doang, tapi di teman-teman semuanya. Ini cuma satu orang doang, gua doang yang ngomong. Nggak tahu yang lain tuh. Sepertinya memang di balik itu semua perlu perjuangan yang luar biasa dari seorang Gozil Momonon ya, teman-teman semua, untuk berada sampai di titik ini. Nah, banyak nih teman-teman musisi terutama yang istilahnya tidak sampai pada level nasional tadi yang Agozil bilang, karena banyak hal gitu kan, mungkin karena udah keburu lemah di awal dan lain sebagainya. Nah, Agozil ketika memang saat ini berada di level yang sudah lagi tidak di daerah gitu ya, pernah nggak sih ada godaan-godaan tertentu yang tadinya dimohon maaf biasanya melakukan ini ketika gua kan sudah di sini, tiba-tiba itu tidak dilakukan lagi, seperti apa? Atau memang yang Agozil dan teman-teman rasakan sekarang ya sama aja sih sebenarnya, baik itu dari lokal dan nasional gimana? Kalau kita menanggapinya, maksudnya kita tuh nggak, gue lebih seneng ya. Momonon ini bukan band hebat, bukan band yang survive dan sebagainya gitu. Gue akan lebih senang, sepakat sama teman-teman Momonon, akan lebih senang ketika disebut band yang mau belajar. Band yang mau belajar. Iya. Gue nggak mau nasional kayak mau go internasional kayak dan sebagainya, itu mah bonus menurut gue. Yang jelas tuh gue lebih senang sama teman-teman Momonon tuh disebut band yang selalu mau belajar gitu aja sih. Masih banyak lah PR gue ke depan sama teman-teman. Masih banyak mimpi-mimpi gue gitu kan, capaian-capaian gue sama teman-teman Momonon yang belum kecapai gitu. Mudah-mudahan sih ya terus berjalan lah gitu. Artinya mungkin kalau dari mimpi-mimpi yang belum tercapai, banyak yang sudah tercapai juga ya sampai dengan saat ini. Ya lumayan. Memang apalagi sih, mungkin ada beberapa mimpi yang belum tercapai dari teman-teman Momonon, atau pribadi deh. Pribadi sendiri kalau Agozil pengennya Momonon seperti apa? Kalau gua
yang pasti terus berkarya. Yes. Terus sama satu lagi, kalau gue sebenarnya neken ke sekarang kan ada manajemen kan. Pas gue sama teman-teman memutuskan untuk bekerja sama dengan manajemen Momonon nih yang baru kan 5758 nih, sebelum kita MOU tuh udah bilang duluan gitu. Jadi gimana nih kalau mau memang sama Momonon nih, ayo dong suntik gue untuk coba suntik vitamin gue untuk terus berkarya. Artinya ketika memang mimpi teman-teman Momonon pengen buat album, lu support nggak nih gitu. Akhirnya ya wis, kalau kepengen sih tiap tahun ada album. Amin. Dan teman-teman sahabat harapan dimanapun berada, ini Momonon ini salah satu band lokal yang nggak usah ditanya deh kecintaannya terhadap provinsi Banten nih, nggak perlu ditanyakan karena dalam logonya pun itu petanya itu peta Banten banget gitu kan ya. Jadi kalau Faiz nanya seberapa cinta dan respect kepada Banten ya nggak perlu ditanyakan lah itu, karena memang sudah bisa dilihat dari logonya Momonon. Tapi yang pengen Faiz tanyakan, ini kan udah berbuat sesuatu banget nih untuk Banten nih. Banten dikenal lebih luas gitu kan lewat lagu-lagu dan lain sebagainya. Kalau Momonon udah dapet apa nih dari pemerintah provinsi Banten? Dan dijawab Om Gojil, kita rehat setelah yang satu ini. Yes, masih bersama Faiz tentunya dan narasumber yang luar biasa di pagi hari ini, vokalis grup band reggae Momonon. Untuk teman-teman semua yang suka banget dengan kopi, mungkin gak asing ya dengan lagu Kopi Hitam dari Agozil Momonon. Boleh nyanyi gak sih? Rap nyanyi gak bisa ya karena gitar. Iya. Tadi pertanyaan tadi yang tadi sempat ke pending gitu kan. Artinya kalau soal kecintaan dan loyalitas kepada Banten kan udah nggak usah ditanyain lagi. Artinya itu sudah terbukti dari logo yang saat ini ada di Momonon itu Banten banget. Nah, pertanyaan Faiz sejauh ini pemerintah provinsi Banten dalam hal ini sudah pernah dapat apa aja sih ya dari Banten? Kalau sekitar 2017 ya, 2006 kita dinobatkan sebagai duta wisata. 2017 kalau nggak salah, 16-17 lah. Dinobatkan sebagai duta pariwisata Provinsi Banten gitu. Itu yang diberi amanah sama Dinas Pariwisata ya, Provinsi Banten. Ya kalau teman-teman sih itu bonus, nggak peduli gitu kan, mau gimana itu nggak masalah. Yang penting mah wujud kecintaan yang lo bilang gitu kan, bahwa kita tuh berasal di sini nih gitu kan, di Banten. Adapun kita nggak teman-teman ini nggak minta lah sama apalagi pemerintah, itu mah bonus lah gitu kan. Selagi kita berbuat karya, gua yakin akan ada hasil gitu di depannya. Siap. Jadi memang 2018 pernah dinobatkan sebagai 2017 Duta Wisata Provinsi Banten oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten gitu ya. Ya kalau yang lainnya mah nggak tahu ya. Tahu deh. Balik lagi ke soal musisi yang memang dari Banten. Artinya kalau di level nasional kan Pak juga mengamati itu ya, teman-teman seniman, teman-teman musisi yang memang mereka juga berangkat dari daerah. Dan rasanya nggak banyak seniman dari Banten yang masuk ke level itu. Artinya kalau dari daerah-daerah lain kayak Bandung gitu kan, atau Surabaya gitu kan, itu kayaknya masuk ke tataran nasional itu gampang gitu ya. Tapi kalau untuk Banten tuh susah. Apa karena memang Banten yang memang dianggap sebagai kota yang tidak seksi gitu kalau di tingkat nasional, atau memang dari seniman, dari musisinya sendiri? Kalau dari kacamata seorang Gojil, kalau kita banding-bandingin nih dari daerah Bandung, Surabaya, terlalu jauh ya, itu banyak-banyak lah itu yang keluar. Kalau dari Bandung itu dikit banget gitu. Kenapa gitu? Kalau dalam pandangan gue ya, dari personalitinya aja sebenarnya, niatnya. Terus satu hal lagi yang jelas, kalau di kita seniman sama musisinya nggak fokus gitu ya. Kalau contoh kalau di Jogja, di Bandung, di Surabaya itu mereka fokus dan mereka guyup
gitu kan. Fokus dan guyup. Gitu. Jadi seniman pada ngumpul, ya berbuat apa, ayo saling support dan sebagainya. Akhirnya jadi gede namanya, jadi karyanya lebih dikenal gitu. Mungkin gigs gitu banyak mungkin ya. Banyak, iya jelas jadi banyak. Karena dengan adanya wadah, dengan adanya seniman-seniman atau musisi lokal, jadi pertumbuhan ekonomi secara kacamata industri musiknya itu bakal terbentuk gitu. Yes. Jadi memang mungkin dari kacamata tadi Al-Ghazil pribadi, kalau daerah-daerah lain kayak Bandung, Surabaya, Jogja, mereka lebih guyup dan fokus ya. Kalau kita mungkin kurang ya. Guyupnya ya nggak mungkin ya, kalau di kacamata gue kurang, apalagi fokusnya. Nggak ada budget ya nggak jalan. Nah, mungkin bagi sebagian besar teman-teman musisi atau seniman yang sekarang lagi mulai merintis, karena kan sadar atau tidak, suka atau tidak, teman-teman Momonon ini sekarang sudah jadi barometer lah, atau tolak ukur lah teman-teman yang sekarang baru akan mulai merintis gitu kan di musik gitu kan. Tentu banyak teman-teman yang minta saran, pendapat dan lain sebagainya. Sejauh ini cukup banyakkah teman-teman musisi yang baru akan berjalan biasanya ngasih petua apa nih? Ya, kalau teman-teman enggak, justru ayo aja berbuat karya deh udah gitu kan. Sering silaturahmi sesama musisi gitu kan, dan teman-teman juga sering lah alhamdulillahnya support ke acara komunitas gitu kan, datang gitu. Itu aja sih, lebih ke memotivasi lewat action aja sih. Lebih ke arah memotivasi lewat action. Nah, ngomongin soal lagunya, ini Faiz pengen sedikit lebih banyak kepo soal lagu Kopi Hitam yang melambungkan nama Momonon lah ya. Secara tidak langsung lewat lagu itu nama Momonon ini berkibar teman-teman di Belantika Musik Nasional. Kalau perjalanan untuk lagu Kopi Hitam itu akhirnya dari mulai penulisan lirik akhirnya sampai boom, itu perlu berapa lama? Lagu berkah tuh, keberkahan. Itu lagu gue ciptain nggak lama, paling juga 10 menit jadi lagu itu. 10 menit. Kalau buatnya ya, memang kalau moodnya lagi bagus sih. Pada saat itu gue lagi ngopi sama teman-teman Momonon di kosan gue di Bandung. Itu ada kopi kupu-kupu, ya wis kita memang itu tuh lagu ungkapan isi hati sebenarnya, enggak niat untuk mempromosikan merek gitu kan. Ya udahlah, kita buat tuh emang untuk ungkapan isi hati aja, dan nggak disangka lagu ini diterima gitu. Jadi memang kalau untuk proses penciptaan sendiri 10 menit ya, nggak lama. Iya, nggak lama itu, 10 menit jadi udah. Boom akhirnya. Jadi kalau lagu ini teman-teman Momonon manggung gitu di event-event off air, itu satu lapangan karaoke masal tuh ya. Iya. Biasanya lagu terakhir ya? Enggak sih, tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Nah, kalau teman-teman Momonon sendiri, kalau teman-teman musisi kan biasanya ada ini, ada istilahnya sesuatu yang bukan diidolakan lah, sesuatu barometer lah gitu. Kalau teman-teman Momonon lebih kemana kalau musisi di Indonesia? Kalau anak-anak justru beda-beda sih. Gua pribadi seneng rock and roll. Tapi dengan dibungkus banyak justru dengan perbedaan itu kita lebih banyak untuk maksudnya explore karya itu kan. Kalau gua pribadi rock and roll, Beatles, Rolling Stones sering dengar. Terus kalau yang untuk lokalannya gua demen tuh Slank gitu deh. Terus ya jelas kalau di reggae-nya ada Imanes, jelas ada Stephen Coconutris kan pada saat itu. Terus ada Tony Ki juga. Jadi maksud gua di setiap band itu personil itu punya tes masing-masing, gitu. Beda-beda. Tapi kalau untuk buat lagu Momonon, nah itu harus mesti kita pikirin nih. Ya, harus punya. Dibawa kemana nih segmen ini? Kalau teman-teman Momonon sendiri, kalau dari sekian banyak musisi pengen banget satu panggung sama siapa, atau biasa aja sih sebenarnya? Yang belum sampai nih, satu misalkan lagi festival atau di mana pengen banget sama siapa gitu kalau musisi tanah air. Dari genre yang sama atau beda atau apapun lah. Kalau genre yang sama, alhamdulillah hampir semua sudah di udah ketemu lah gitu kan. Cuma kalau untuk yang melebarnya ya
Alhamdulillah sudah kesapai sih, alhamdulillah sama Slang udah. Sama Slang udah. Udah. Siap, Iya. siap. Udah Slang. Ya, jadi ya mudah-mudahan sih Amin. semakin kesini ya semakin kita banyak silaturahmi sama band-band besar lagi yang lainnya. Siap. Ini kan asli Banten nih teman-teman Momonon tentu kalau soal debus udah pada kalau debus udah kebal golok kayak makan tiap hari udah nasi kan udah Kadang kopi doang lah, cuy. ada beli gitu kan. Teman-teman Momonon serius kalau bosan nasi makanya beli gitu. Kadang-kadang juga paku gitu kan. Ini harus punya challenge nih buat Agozil ini kan ngaku banget orang Banten, lahir tumbuh dan besar di Banten, harus tahu nih 5 makanan khas Banten. Kalau nggak tahu berarti KTP-nya pindah di DKI Jakarta. Oh gitu ya. Oke. Oke, 1. Kue balok, Menes ya. menes. 2. Apem putih. Apem putih. Ya, apem putih. Apem putih Pandeglang kan? 3. Apa lemang. Ya. Siap. Malimping. Ya. 4. Bakso ikan malimping. Wah itu the best itu cuy. Biasanya kalau main Malimping suka makan bakso ikan Malimping. Satu lagi. Uduk mengiming. Rangkas tuh. Kayaknya itu bukan makanan khas, di semua daerah juga ada. Kalau tempat wisata 5. Waduh banyak ini tempat wisata Yang mah. paling keren deh menurut Momonon. Gua kemarin baru ke Tahura. Tahura. Iya, Taman Hutan Raya itu yang Hutan Raya. iya yang di Labuan. Labuan ya. Ada Curug Putri ya. Curug Putri ya pasti pantainya Anyer. Terus ada Tanjung Lesung. Terus ada juga Curug Butak. Belum tahu ya. Wah, kalau ke situ the best. Memang aksesnya susah. Cuma kalau lu udah ke sana, wah itu kebayar deh udah. Jadi tempatnya asoy. Nah, satu lagi itu apa ya kalau apa daerah tingginya nih ya jelas Citorek tapi di atas awan. di atas awan. Siap. Ini ketahuan banget sering liburan nih teman-teman. Kan duta wisata. Iya kan duta wisata ya. Duta wisata waktu itu ngapain aja tuh? Agak sih. Kalau kita lebih ke apa mempromosikan dengan cara membuat event, membuat movement. Pergerakan. Misalnya mengut sampah di pantai gitu-gitu deh. Nah itu berjalan tuh bagus lumayan. Sekarang nggak tahu nih gimana nih penerusnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarwa pagi hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman yang Amin. Saat ini baru memulai karirnya, baik karena kan memulai karir nggak harus di musik, seniman nggak harus di musik, itu bisa di mana aja. Yang penting tadi jangan putus asa, semangat terus. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk teman-teman anak-anak muda terutama di Provinsi Banten biar nggak mudah nyerah dan tetap kejar mimpi. Mungkin ini Momonon aja dari, kalau kita ngomongin Momonon ya, dari Rangkas gitu kan yang bukan kota besar, kampung lah gitu ya. Karena punya semangat dan alhamdulillah gini kan bisa besar masuk di level nasional seperti itu. Gimana? Ya jelas bangun pagi sih. Bangun pagi banyakin karya, udah bangun pagi banyakin karya, selebihnya apa ya berdoa gitu, terus kerja keras dan jangan culas. tetap dalam energi positif gitu maksudnya. Siap, bangun pagi banyakin karya, jangan culas. Penting. Iya dong. Ya, terima kasih Pak Iswamit, Agozil juga pamit. Teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu. Yo, kopi tos. Kuku. Habis kopi ini.